Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu akan mempresentasikan tentang bab 2 dari buku A Short History of Japan. Tapi sebelum itu izinkan saya, sebagai moderator untuk memperkenalkan, anggota kelompok saya. Di sini, anggota kelompok satu, kelompok kami yaitu yang pertama ada Deandri, yang kedua ada Humaira, yang ketiga ada Alif, yang keempat Vivi, yang ke 5 Amelia, dan yang terakhir saya sendiri sebagai moderator. Di sini, Alif kebetulan, sedang ada berhalangan karena dispensasi, jadi hanya kami berlima. Baik, untuk, poin pertama akan saya jelaskan yaitu tentang keadaan geografis. Jepang adalah negara kepulauan yang memperoleh identitasnya melalui isolasi dari kedekatannya dengan dataran Asia. Ya, isolasi ini berarti bahwa peminjaman budaya dari daratan utama terjadi pada kecepatan yang relatif sama dan ide-ide asing dimodifikasi agar sesuai dengan praktik budaya lokal. Jepang terdiri dari 4 pulau utama, yakni Hokkaido, Honshu, Shikoku, dan Kyushu. Juga ada sekitar 7.000 pulau kecil lainnya. Meskipun kita sering menganggap Jepang sebagai tempat yang ramai, hal ini sebagian besar dikarenakan populasinya yang berdesakan kurang dari 5% dari total luas daratan. Pengembangan berbagai lembaga pusat yang kuat, mereka berusaha mengatur bahkan detail terkecil dari kehidupan masyarakat, merupakan tanggapan terhadap ketakutan akan otonomi daerah dan pemberontakan. Baik, yang kedua, yaitu tentang keadaan mitologi. Asal-usul mitologi negara Jepang yang rumit, berbelit-belit, sama, dan penuh interpretasi yang berbeda, mencerminkan kelompok etnis yang berbeda, yang dimana akhirnya menjadi orang Jepang. Dalam satu versi singkat cerita rakyat Jepang, dunia adalah masa kacau seperti telur, dan tidak ada pembagian antara langit dan bumi. Secara bertahap, bagian yang lebih murni dipisahkan menjadi surga, dan bagian yang lebih berat dan tidak murni menjadi bumi. Permulaan mitologi ditulis relatif baru-baru ini dibandingkan dengan peradaban lain, berasal dari Kojiki atau catatan hal-hal kuno, dan Nihon Shoki atau kronik Jepang. Ini merupakan salah satu catatan tertua di Jepang, yang ditulis masing-masing dari tahun 712 dan 720 Masehi. Penggunaan mitos untuk tujuan politik muncul secara berkala dalam sejarah Jepang, dan terutama selama periode Meiji di abad ke-19. Penyembahan matahari juga mendengarkan kembali ke masa awal peradaban. Keduanya, seperti berbentuk identitas nasional lainnya, dalam kasus orang Jepang bagaimanapun, mereka tampaknya memperkuat persepsi yang dimiliki banyak orang Jepang bahwa mereka berbeda dari yang lain, sebuah gagasan yang jauh lebih lazim pada orang tua, terutama mereka yang dididik sebelum atau selama Perang Pasifik. Baik, bisa. Untuk poin ketiga, akan dibacakan oleh Humaira. Pada Humaira dipersilakan. Maaf, Masih masih ke di-mute. mood. Terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan membacakan poin ketiga, yaitu catatan arkeolog. Meskipun penelitiannya masih kontroversial, terlihat bahwa orang-orang yang pertama datang ke Jepang berasal dari Korea, Cina, dan pulau-pulau Pasifik sekitar 200.000 tahun yang lalu. Walaupun beberapa orang ada yang berpendapat pada 600.000 tahun yang lalu. Peradaban para Arab pemburu dan pengumpul makanan di Jepang pada zaman Neolitik, zaman batu besar pertama, dinamakan zaman Jomong, kurang lebih 10.000 sampai 300 sebelum Masehi. Dinamakan demikian setelah ditemukan pola tali dalam gerabah mereka, yang memang menjadi salah satu contoh gerabah pertama di dunia. Mulanya dikenal sebagai zaman Ezo, nama kuno dari Hokkaido. Mereka menamai Ainu sekitar saat zaman Meiji. Mereka menganggap bahwa mereka sebagai satu-satunya penduduk asli orang Jepang yang benar-benar tersisa. Meskipun sebenarnya baru secara resmi sejak tahun 1997.
Walaupun para penduduk yang menetap pekerjaan utamanya adalah sebagai pemburu dan pengumpul makanan, zaman Jomong memperlihatkan awal dari sejumlah perubahan. Sekitar 300 sebelum Masehi, sebuah kelompok pendatang baru dari pulau utama datang atau menginvasi Jepang dengan menggunakan kapal dan pada akhirnya menempati Jomong, sebuah proses yang mana menghabiskan waktu bertahun-tahun. Agrikultur beras basah diperkenalkan selama zaman ini, sebuah inovasi yang membawa dampak besar terhadap masyarakat Jepang dan merupakan salah satu contoh peminjaman ide dari luar negeri. Penduduk baru pertama menetap di bagian barat Pulau Kyushu, bagian Jepang yang paling dekat dengan pulau utama, dan lalu menyebar ke timur laut ke dataran Kanto. Selama zaman ini, Jepang memulai menunjukkan dirinya di catatan Cina, satu dari perbedaan pertama yang tercatat 57 Masehi. Saat misi Jepang yang pergi ke Cina, ini merupakan sejumlah kunjungan lautan di kedua arahan lebih dari 5 abad berikutnya. Orang-orang Cina berkomentar terutama pada perbedaan kelas yang terlihat jelas di dalam masyarakat Jepang. Rupanya ini merupakan hasil dari tempat tinggal permanen secara keseluruhan menyatu dengan budidaya beras basah. Penggambaran yang dibuat orang Cina juga menyebutkan Yamatai, sebuah aglomerasi dari sekitar 30 pemukiman orang Jepang atau disebut kerajaan di bawah kepemimpinan Ratu Cenayang Himiko, yang mana mereka membayar upeti kepada kerajaan Cina. Dari sekitar 300 Masehi, 300 penduduk Yayoi mulai mengubur jenazah pemimpin mereka di gundukan tanah besar, memberi kesan kepada sebuah struktur kekuatan hierarki yang kuat mirip dengan itu, sebagai contoh yang mana menyebabkan pembangunan piramida Egypt. Lebih dari 10.000 kuburan sampai sekarang sudah ditemukan, beberapa di antaranya berukuran besar dan luas, dan ukiran gerabah Haniwa yang menghiasinya menunjukkan sejumlah perkembangan masyarakat Jepang. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Humaira atas pemaparan materinya. Baik, untuk poin selanjutnya, poin 4 akan dijelaskan oleh Deandri. Kepada Deandri, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan poin keempat, pengadilan Yamato, negara bagian pertama Jepang. Next. Oke. Versi peristiwa yang sebagian besar diatur dalam mengatakan bahwa kaisar pertama Jepang adalah Jimmu, yang mendirikan negara Jepang pada 660 sebelum Masehi. Pada abad kelima Jepang memiliki kehadiran yang signifikan, kadang-kadang keliru disebut koloni atau protokoloni di bagian tenggara Korea, di sekitar kota Busan saat ini. Sebuah perkembangan yang sangat penting bagi Jepang adalah kedatangan agama Buddha dari Cina melalui koneksi Korea. Faktor utama masuknya agama Buddha ini melalui dukungan Shotoku Taishi, yaitu putra mahkota Shotoku yang memerintah sebagai wali pada tahun 593 sampai 622 sebelum Masehi. Agama Buddha membawa elemen struktur ke agama Jepang. Terlepas dari gesekan sekuler awal yang mencerminkan kekuatan klan saingan dan kelompok lain dengan kepentingan pribadi, Shinto dan agama Buddha cocok bersama dengan relatif mudah. Kedua sistem kepercayaan secara luas saling melengkapi karena mereka berurusan dengan aspek kehidupan seseorang yang pada dasarnya berbeda. Boleh next. Shinto dengan jajaran dewanya secara kolektif disebut sebagai Yaoyorozu no Kami. Secara harfiah, 8 juta dewa, artinya terlalu banyak untuk dihitung. Berkaitan dengan hal-hal sehari-hari, kebanyakan menjaga berbagai roh di dalam dan di luar kerusakan. Secara umum diterima bahwa ide-ide Konfusianisme datang ke Jepang. Awal abad kelima, ini adalah filosofi perilaku moral dan stabilitas sosial, dan akan menemukan tanah subur di masyarakat yang sudah memiliki tatanan sosial hierarkis yang mapan, namun tetap paling kuat di antara para elit sampai munculnya feodalisme. Secara politis, para pemimpin Jepang menerima konsep Cina dari negara terpusat, meskipun Kaisar Jepang jarang menikmati kekuasaan yang diberikan oleh rekan Cinanya. Jepang juga mengadopsi dan mengadaptasi tulisan Cina sistem, sementara bahasa Korea dan Jepang mungkin memiliki akar yang sama dalam bahasa Altaik dari tengah utara Eurasia. Beberapa hubungan linguistik dengan bahasa Hongaria
dan Finlandia terlihat sangat jelas mungkin melalui pemisahan suku-suku ini dan bergerak ke arah yang berbeda. Tidak ada linguistik koneksi dengan Cina. Karakter Cina, bagaimanapun mudah diterima beberapa waktu di abad keempat atau kelima. Sejumlah besar orang Cina dan Korea menetap di Jepang di periode ini, termasuk pengrajin yang terampil dalam pengerjaan logam, tenun, dan menulis. Terlepas dari perubahan besar yang dihasilkan dari pengaruh mereka, Jepang secara selektif meminjam dari Cina dan Korea. Para elit Jepang melakukan ini sebagian untuk memperkuat berdiri sendiri, tetapi selektivitas juga terjadi karena batang yang berbeda di mana praktik asing harus dicangkokkan. Fujiwara no Kamatari menggunakan bentuk pemerintahan Cina sebagai dasar untuk sejumlah perubahan politik di Jepang yang secara bersama-sama dikenal sebagai Taika atau besar change reformasi 645. Selain penguasaan tanah, yang jelas mengikat kekuatan pemerintah ada langkah-langkah lain yang dirancang memperkuat otoritas pusat. Pada saat negara Jepang pertama ini mengakhiri sejumlah karakteristik, tampak jelas status keluarga kekaisaran telah ditetapkan dengan kuat di tempatnya, dan mitologi yang ditulis dalam beberapa tahun ke depan memberinya status ilahi. Baik, sekian penjelasan dari saya. Selebihnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, Dianri, terima kasih atas pemaparan materinya. Baik, untuk poin 5 akan dijelaskan oleh Vivi. Kepada Vivi, dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sekarang saya akan menjelaskan periode Nara. Next. Ya. Periode Nara tahun 710 sampai 794. Nara dulu ibu kota permanen pertama yang dibangun antara tahun 708 dan 712, hingga desain yang meniru pola kotak persegi panjang kekaisaran kuno Cina Chang'an. Keindahan desain dan arsitekturnya, terutama candi-candinya, mencerminkan peningkatan penyempurnaan waktu yang didominasi oleh pengaruh Cina. Tetapi dengan pengaruh lain yang datang seperti India, Yunani, bahkan Italia. Periode Nara dapat dilihat sebagai jembatan antara pembentukan negara Jepang yang ditetapkan sebagai sejumlah karakteristik mendasar masyarakat Jepang dan kecanggihan periode Heian 784 sampai 1185. Masa berkembangnya budaya Jepang yang mendahului penguasaan negara oleh elit militer. Secara umum, sistem pemerintahan Jepang saat itu sangat konservatif, terutama isolasi negara dari benua memungkinkan para elit untuk menolak perubahan yang akan dipaksa pada mereka jika mereka memiliki kelompok yang bermusuhan di perbatasan. Filsafat Buddhis juga mulai meresapi kehidupan kelas atas Jepang dengan sejumlah sekte yang berbeda menjadi aktif. Perpindahan istana menjauh dari Nara tampaknya telah dikaitkan dengan persaingan untuk kekuasaan antara kelompok, meskipun kekuatan politik yang berkembang dari umat Buddha. Ya, sekian presentasi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas pemaparan materinya. Untuk bab terakhir akan dijelaskan oleh Amelia. Kepada Amelia, dipersilakan. Baik, terima kasih pada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang periode Heian. Pada awal periode ini diperintah hampir 70 tahun oleh Kaisar Kano, salah satu penguasa Jepang yang paling kuat yang telah terlihat. Dari Cina dari pusat yang kuat, pemerintah sudah ada, dan pemindahan ibu kota ke Kyoto adalah salah satu contoh otoritas Kaisar. Sebuah informasi penting menandakan awal dari masa akhir dari periode Heian adalah pada tahun 894, tahun di mana penguasa Jepang memutuskan untuk berhenti mengirim misi resmi ke Cina, yang selama ratusan tahun telah memberikan aliran informasi dan ide yang stabil dan mempengaruhi perkembangan politik dan sosial Jepang. Perubahan politik pada waktu itu memiliki implikasi yang luas. Salah satu perkembangan terpenting adalah pertumbuhan kekuatan keluarga Fujiwara. Secara efektif, keluarga Fujiwara mulai bertindak sebagai wali seso untuk kaisar yang terlalu muda untuk memerintah, mendorong mereka untuk turun tahta sebelum mencapai masa dewasa.
Pada awal Ini pada awal periode ya pada awal periode Heian, negara ini diperintah hampir ini udah clean. Kaisar dianggap setidaknya secara resmi sebagai dewa. Seperti kita ketahui, keterlibatan sehari-hari dalam politik dapat mengurangi efektif kesucian pemimpin suatu negara. Sehingga dengan sosok kaisar dari kekuasaan efektif sebagai kekaisaran yang terlindungi. Literatur periode menyurati fakta bahwa pengadilan telah kehilangan kekuasaannya pemerintahan pada akhir Merovingian. Murasaki Shikibu menulis Genji Monogatari, kisah Genji sekitar tahun 1003, sebuah kisah kehidupan istana pada abad sebelumnya. 4 sujamannya adalah Soinagon yang Makuranososhi, buku bantal adalah deskripsi kehidupan sehari-hari di Medan pada saat itu. Next. Periode yang berakhir seperti yang sering dilakukan oleh karena berbagai alasan, salah satunya adalah kisah lama perebutan kekuasaan antara pemerintah pusat dan daerah pinggiran, di mana tradisi identitas lokal dan topografi Jepang yang kasar membuat kontrol daerah-daerah tertentu menjadi sulit yang terperkuat ketika kekuasaan pemerintah memudar. Alasan kedua berkaitan dengan tanah, unit dasar kekayaan, dan karena itu kekuasaan itu adalah masalah kelangkaan tanah yang menyebabkan kembalinya menjadi milik pribadi. Selain menyebar ke seluruh Jepang sejak abad ke-8 dan seterusnya. Pada abad ke-12, sekitar setengah dari tanah pertanian Jepang jatuh di bawah perkebunan seperti dan setengah lainnya milik pemerintah di bawah sistem alokasi tanah lain. Fokus kekuasaan lainnya adalah Buddhisme yang terus berkembang selama periode Heian dan menjadi lebih terhubung secara sinkretis dengan Shinto. Pada akhir periode Heian, kelas prajurit juga muncul sebagai tanggapan terhadap penghapusan wajib militer pada tahun 792 dengan beberapa titik asal. Akhirnya pemerintah pusat yang melemah menjadi semakin bergantung pada kekuatan militer keluarga ini, sebagian untuk mengendalikan elemen-elemen nakal di pedesaan, dan sebagian lagi untuk membantu menyelesaikan perselisihan mengenai suksesi dalam keluarga kekaisaran. Kekuatan klan Fujiwara menurun dari akhir abad ke-11 dengan perselisihan berikutnya tentang siapa yang akan menjadi kaisar berikutnya. Pergeseran kepemimpinan klan pejuang menandai awal feodalisme yang efektif, meskipun wujudnya telah ditanam berabad-abad sebelumnya dengan pertumbuhan pusat-pusat kekayaan dan kekuasaan regional. Saya kembalikan kepada Bunga sebagai moderator. Baik, terima kasih Amel atas penjelasan materinya. Baik, sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Arigatou gozaimasu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.